Baik, kita mulai. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum juga Ustadz Aep. Ini adalah kajian Ramadan kita yang terakhir ya, tapi mudah-mudahan bukan Ramadan kita yang terakhir. Semoga Allah masih memberikan rezeki kepada kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wadin wa salatu wassalamu ala asrifal anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Eh, Kajian yang kita ambil kali ini temanya agak-agak sedikit lebih dulu nih. Sebenarnya Idul Fitrinya masih beberapa hari lagi, tapi kita tetap aja harus mempersiapkan ya. Kalau mengenai mungkin Lailatul Qadar, mungkin kita sudah mendapatkan dari mana-mana, sehingga bersama Ustadz Aib kita menyetujui untuk membahas mengenai Idul Fitri. Yang kita tahu kan Idul Fitri itu adalah fitrah gitu ya Ustadz ya, kembali kepada fitrah gitu, bersih, suci gitu. Tapi Pak, emang seperti itu Ustadz. Dan untuk kembali menjadi fitrah itu tentunya ada syaratnya kan ya Ustadz ya gitu kan. Apa memang semua orang atau memang orang-orang tertentu atau bagaimana nih? Nah untuk itu mari kita dengarkan bersama kajian bersama Ustadz Taib. Waktunya sekitar 35 sampai 40 menit Ustadz. Bangga Ustadz. Ya, teh. Bismillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim iftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadikas salihin. Sahabat semua, jamaah teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita sama-sama berada dalam sebuah majelis virtual, majelis pengajian pada bulan Ramadan di hari yang ke-24 ya. Ada juga di hari ke-23. Intinya kita berada di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita untuk menyempurnakan ibadah puasa kita sampai akhir sehingga nanti kita sampai kepada hari kemenangan Idul Fitri, kita kembali kepada kesucian. Maka kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema dan nanti kita bisa diskusikan ya karena menarik ini sahabat semua dari berbagai tempat nanti bisa berbagi bagaimana keadaan Idul Fitri atau merayakannya di berbagai tempat. Maka insya Allah kita sama-sama membahas tentang memaknai Idul Fitri menurut Al-Quran dan juga Al-Hadis. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita awali dengan perkataan Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau menyampaikan bahwa terkait dengan Idul Fitri ini, laisal Aid liman labisal jadid. Innamal Aid liman ta'atuhu yazid. Jadi hakikat lebaran, ya nanti kita akan bahas juga sekilas tentang Idul Fitri dan Lebaran itu kan. Ya, karena terkhusus di Indonesia ya, jadi dimaknai juga dengan Lebaran ya. Karena sudah ada nilai budaya mungkin di sana. Laisal Aid liman labisal jadid. Ya, bukanlah Id ataupun Lebaran, diartikan Lebaran juga bisa. Bukanlah Id bagi orang yang berpakaian baru. Innamal Aid, tetapi hakikatnya yang namanya Aid Idul Fitri itu ataupun Lebaran itu adalah liman ta'atuhu yazid. Bagi orang yang senantiasa ketaatannya terus bertambah. Ya, bukan berarti kita tidak boleh memakai baju yang baru, tetapi bagaimana hakikat Lebaran yang sebenarnya yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib adalah
dalam ketaatan kita kepada Allah SWT. Ya, boleh silahkan membeli karena itu nanti bagian daripada Idul Fitri itu adalah kebahagiaan. Ya, dan di antara kebahagiaan memang kita menyukai hal-hal yang baru. Ya, eh, pakaian baru ataupun mungkin kendaraan baru, ya, dan yang lainnya. Gitu kan. Ya, jadi hakikat Lebaran adalah ketaatan kita pertama kepada Allah SWT. Laisal aid liman labisal jadid innamal aid liman ta'atuhu yazid. Ini yang kita ketahui adalah perkataan Imam Ali bin Abi Thalib, ya, tetapi maknanya memang begitu mengena dengan suasana ataupun hakikat Idul Fitri. Kemudian yang selanjutnya beliau juga menyampaikan laisal aid liman tajmala bil libas warrafuf. Bukanlah lebaran yang sesungguhnya yang eh, memakai tadi pakaian yang baru dan ataupun rukub, kendaraan, ya. Innamal aid liman ghafarat lahu dzunub. Hakikat lebaran itu adalah yang diampuni dosa-dosa dan kesalahan. Ya. Maka di awal Ramadan itu ada sebuah hadis bahwa merugi orang yang masuk Ramadan tetapi akhirnya dia sampai pada akhir tidak diampuni. Dan redaksi hadisnya kan menggunakan perumpamaan. Ya, di sana bahasanya adalah radhima anfu rajulin. Ya, anfu itu kan artinya hidung itu kan. Ya, jadi bagaimana gambaran orang yang hidungnya eh, apa tersungkur itu kan, tersungkur ke dalam tanah dan itu adalah sebuah kecelakaan. Ya, maka hakikat ini yang sebenarnya adalah diampuni dosa-dosa dan kesalahan. Karena Ramadan selama 1 bulan, sebagaimana eh, berawal ketika menamai bulan itu adalah di musim panas, ya, ya, di sana diibaratkan bahwa Ramadan membakar dosa-dosa sampai hilang, ya, maka begitu rugi orang yang melewati Ramadan selama 1 bulan, tetapi dosanya tidak diampuni. Maka berkaitan dengan ini pun hakikat lebaran adalah innamal aid liman ghafarat lahu dzunub. Orang yang diampuni dosa dan kesalahannya. Ya, tentunya kita senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan dosa kita melewati Ramadan ini Allah ampuni dan kita masih mempunyai kesempatan, ya, untuk senantiasa meminta ampunan kepada Allah walaupun tidak hanya sebatas di bulan Ramadan, ya, tetapi bagaimana Ramadan memang di dalamnya adalah bulan yang penuh dengan ampunan dan keberkahan juga yang lainnya, maka di hari-hari terakhir ini kita isi dengan berbagai kebaikan, ya, ada sekitar 1 pekan lagi. Selanjutnya teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat MPP yang dirahmati Allah, antara Lebaran dan Idul Fitri, ya, Lebaran memang itu dari kata lebar, gitu kan, dia ada akhiran an, ya, maka secara bahasa ada yang menguraikan menjadi 5, ya, eh, pembahasan ataupun 5 poin. Yang pertama lebaran, ya, lebar itu kan lebar, mungkin kalau kalau disebut juga lebar gitu kan. Lebar itu kan lapang, ya, maka berlapang dada, ya. Lapangan itu kan luas gitu kan, ya. Lapang itu kita ingat kepada lapangan, ya, apalagi lapangan sepak bola itu kan luas. Jadi lebar itu kan lapang, berarti lapang dada memaafkan. Maka ketika Idul Fitri, ya, dinamai dengan Lebaran, kita akan bermaaf-maafan, ya, lebar. Kemudian juga ada yang memaknai luber, ya. Kalau tadi lebar, sekarang luberan. Luber itu kan melimpah, ya, melimpah rezeki, melimpah pahala, ya. Selama 1 bulan, ya, walaupun makan cuma 2 kali, sahur dan buka,
tetapi bagaimana secara ekonomi ini melimpah gitu kan. Ya, maka melimpah rezeki kita lihat di Indonesia khususnya gitu kan. Ketika menjelang buka itu kan banyak yang berdagang tajil gitu kan. Ya, untuk berbuka dan itu eh, menguatkan ataupun juga perekonomian semakin eh, terus meningkat. Juga luber ya pahala ya kita ketahui bahwa sholat yang wajib ketika dilaksanakan di bulan Ramadan kan sampai berlipat-lipat sampai katakan 70 kali lipat dan pahala sholat sunat itu sama dengan sholat wajib di luar bulan Ramadan maka luber itu melimpah rezeki melimpah pahala berbagai kebaikan lain kemudian juga dimaknai laburan ya. Labur itu kan mengecat itu kan ya di beberapa daerah ya itu sudah terlihat biasanya ketika rumahnya dicat kembali ini terasa suasana mau Lebaran Idul Fitri ya di sana ada suasana penyambutan gitu kan menyambut jadi labur itu mengecat ya jadi laburan jadi mengecat kembali tempat tinggal supaya lebih bagus lebih menarik dan lebih indah kemudian juga leburan ya lebur itu kan meleburkan diri kita pada sifat-sifat Tuhan. Maksudnya selama 1 bulan bagaimana terbiasa puasa, ya juga rajin qiyamul lailnya, sholat malamnya, ya rajin berzikirnya mengingat Allahnya, juga tilawah Al-Quran dan yang lainnya, berbagai amalan-amalan kebaikan dan itu adalah sifat-sifat kebaikan dan Allah itu kan maha baik. Ya, maka meleburkan diri pada sifat-sifat Tuhan banyak berbuat kebaikan selama Ramadan dan lebih mudah itu di Ramadan. Makanya ketika Lebaran itu dipertahankan. Ya. Kemudian juga liburan. Nah ini mungkin ya tadi sekelas di awal kita mendengar pembicaraan memang di beberapa negara ya hari Lebaran itu sama saja ya dan di Indonesia karena alhamdulillah sebagian diketahui ketika hari raya Idul Fitri itu bahkan sampai 2 hari itu kan tanggal di Ramadannya merah ya. Jadi Lebaran identik juga dengan hari raya Idul Fitri itu liburan ya libur karena tanggal tanggal merah walaupun mungkin di beberapa negara yang tidak mayoritas Muslim eh, tidak liburan dan ini memang ya perjuangan dan eh, mendapatkan kebaikan tentunya sesuai dengan perjuangan. Itulah antara Lebaran, sahabat semua, teteh-teteh ibu-ibu yang dirahmati Allah dengan Idul Fitri itu kan. Nah, kemudian makna Idul Fitri. Ya, tadi di awal juga telah disinggung bahwa Idul Fitri itu adalah bahasa Arab ya. Berawal ataupun dari kata Id dan Fitri ya. Id itu secara bahasa artinya kembali. Ada yaud ya kembali. Ya. Hari raya itu disebut Aid karena memang terjadi secara berulang-ulang. Kembali itu kan berulang. Dimeriahkan setiap tahun. Kan Ramadan setiap tahun. Kemudian juga Idul Fitri juga setiap tahun. Ya, dimeriahkan setiap tahun pada waktu yang sama. Setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan diakhiri dengan Idul Fitri ya pada tanggal 1 Syawal. Jadi Aid itu artinya kembali ya eh, dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian fitri ya memang ini memiliki 2 makna. Yang pertama adalah suci, yang kedua adalah dimaknai dengan berbuka. Ya, Idul Fitri berarti kembali kepada suci ataupun Idul Fitri kembali kepada berbuka. Kalau dimaknai kepada berbuka adalah ya berbuka itu makan kan. Ya. Jadi ketika Idul Fitri ya di hari itu tidak diperbolehkan dan bahkan menjadi haram ya untuk berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Semuanya berbuka. Nah, sama seperti dulu sebelum puasa. Nah, makanya kembali berbuka, kembali makan. Nah, adapun makna yang suci, Idul Fitri kembali kepada kesucian, ya berarti
suci, bersih dari segala dosa, dari segala kesalahan, kejelekan, dan keburukan. Karena kemarin selama di Ramadan itu, ya dibakar dosa-dosanya. Kita meminta ampun selama Ramadan. Ya, dan orang yang berpuasanya betul, memang jaminannya dalam hadis itu kan, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah semata-mata karena Allah, iman dan ihtisaban, kan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, jadi dosanya diampuni. Nah, maka ketika kesalahan dosa diampuni itu, dia kembali suci bersih. Inilah ya mas kalian, secara eh, arti kata Id dan Fitri, jadi kembali kepada kesucian. Bagaimana kita kembali kepada fitrah kita, ya suci. Nah, maka nanti bagaimana kita mempertahankan kesucian ini? Ketika Ramadan berlalu, ya maka kesucian itu harus tetap dipertahankan dengan kebaikan-kebaikan amal soleh kita. Tentunya kita selama Ramadan dilatih bagaimana rajin berbagai halnya, rajin sedekah, rajin qiyamul lail, ya sholat malam tadi itu kan, kemudian juga tilawah Al-Quran, berzikir, dan amalan-amalan yang lain. Nah, itu adalah makna Idul Fitri. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat yang dirahmati Allah. Nah, kemudian kita sebagai manusia itu memang terlahir dalam keadaan fitrah. Ya, maka eh, Ibnu Zauzi mengatakan bahwa kondisi awal penciptaan di mana manusia diciptakan pada kondisi tersebut, pada kondisi fitrah. Ya, fitrah itu keadaan suci tanpa dosa dan kesalahan. Ya, dan memiliki akidah yang lurus. Maka dalam surat Ar-Rum itu, hadapkan wajah, faqim wajah kalidini hanifa fitratullah, dengan lurus kepada agama Allah. Lidin hanifa, ya fitratullah, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah itu. Ya, maka dalam sebuah hadis pun disebutkan setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci, tidak ada dosanya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Nah, jadi manusia terlahir dalam keadaan fitrah, walaupun mungkin mohon maaf di antara ada sebagian yang uh, berbuat dosa perzinahan sehingga ada keturunan, ya ayah dan ibunya memang berdosa ketika melakukan hubungan tanpa ada ikatan pernikahan, tetapi bayi yang lahir dari hubungan yang terlarang itu, bayinya tidak berdosa, dia suci bersih. Ya, ya, jadi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah suci tanpa dosa. Dan juga berkaitan tadi dalam surat Ar-Rum itu, kondisi penciptaan manusia diciptakan dalam kondisi fitrah, dalam kondisi tersebut sebagaimana agama Allah juga fitrah, itu kan fitrah Allah allati fataran nasa 'alaiha. Jadi ketika Idul Fitri kembali kepada fitrah, kembali kepada hakikat penciptaan manusia, ya itu dalam keadaan suci bersih tidak dosa. Ya, itu secara maknawinya. Nah, kalau secara jasadnya kan tidak mungkin kan, karena jasad mungkin sekarang ada yang berusia puluhan tahun. Ya, kalau bayi kan itu baru beberapa hari ataupun ya beberapa saat. Ya, tapi secara maknawinya adalah eh, dalam keadaan suci, tidak ada kesalahan, tidak ada dosa. Jadi setiap bayi, setiap manusia yang terlahir itu dalam keadaan fitrah. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka bagaimana kita menjaga kesucian itu, menjaga fitrah itu? Nah, setidaknya mungkin banyak memang cara menjaga kesucian, cara menjaga fitrah itu. Ya, di sini mungkin 4 hal saja. Yang pertama, dengan puasa Ramadan yang kita lakukan, juga sholat malam. Ya, dalam hadis yang tadi disebutkan bahwa siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, ya, iman dan wahtisaban, dan redaksi hadis yang sama juga, man soma, siapa yang berpuasa, dan man qoma, siapa yang berdiri dalam artian untuk sholat malam, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dia diampuni. Ya, maka orang yang diampuni tadi berarti suci bersih.
Maka dalam rangka menjaga kesucian, menjaga fitrah ini adalah dengan puasa yang kita lakukan. Maka eh, la'allakum tattaqun gitu kan. Semoga dengan puasa yang kita lakukan membentuk pribadi yang bertakwa, membentuk syahsiah ketakwaan itu kan. Juga kembali kepada fitrah. Nah, jadi puasanya yang betul yaitu akan menjaga fitrah juga pada sholat malam di sana. Yang selanjutnya dengan bertobat. Ya, tentunya bertobat meminta ampun kepada Allah. Ya, maka dalam hadis yang tadi disebutkan merugi orang yang masuk Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni. Ya, maka hakikat Ramadan adalah eh, bertobat bagi manusia sehingga nanti dosanya diampuni, dan inilah dalam rangka menjaga kesucian, menjaga fitrah kita juga dengan giat dan semangat beribadah. Ya, terutama memang kita memasuki 10 eh, Ramadan terakhir ini. Ya, kalau dibagi kemarin 10 pertama, 10 kedua, dan sekarang masuk sepertiga terakhir, 10 Ramadan terakhir. Ya, dan eh, itu dalam amal kebaikan itu ya, dilihat akhirnya. Nah, kalau kita lihat kan sekarang kebanyakan di antara manusia ya yang berpuasa ya eh, banyak yang sudah tidak bertahan ya di sop-sop awal di masjid gitu kan, sudah berpindah jajarannya ke berbagai tempat perbelanjaan gitu kan ya. Tidak salah juga ya, tetapi bagaimana eh, kita di 10 Ramadan terakhir ini, dalam hadis Rasul itu kan disebutkan beliau mencontohkan lebih giat ya, lebih giat, lebih semangat di dalam beribadah, sampai disebutkan membangunkan keluarganya, kemudian eh, mengencangkan ikat pinggangnya ya. Ataupun ikat pinggang itu kan gambaran supaya tidak melorot itu kan, kalau mau lari itu kan dikencangkan itu kan. Nah, ini gambar bagaimana eh, baginda Rasul mencontohkan dengan keluarganya. Nah, lebih semangat, lebih giat beribadah di bulan Ramadan. Ya, kalau berkesempatan bisa berdiam diri untuk merenung ya di masjid, iktikaf namanya. Kalaupun tidak sempat jauh ke masjid, bisa melakukan amalan-amalan yang biasa dilakukan di masjid dilakukan di rumah. Ya, kalau tidak berkesempatan atau berhalangan, ya bisa perbanyak amalan-amalan masjid di rumah. Ya, tilawah Quran, berzikir, ya sholat, ya itu adalah makna hakikat daripada itikaf gitu kan. Nah, kemudian juga menjaga fitrah, amalan menjaga fitrah adalah perbanyak zakat, infak, sedekah. Ya, dengan zakat fitrah ini kan menyempurnakan ibadah puasa kita dan mensucikan hati, jiwa, dan juga harta. Ya, maka ketika kita berzakat, ya nawaitu, niat saya berzakat, ukhrija zakat al-fitri untuk diri saya ataupun juga ada yang untuk keluarga ya, li nafsi wali ahli lillahi ta'ala, karena Allah. Maka didoakan oleh yang menerima zakat gitu kan, ajarakallahu fima a'taita, semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan gitu kan. Kemudian wa barakallahu fima abqaita, dan mungkin masih ada ataupun mungkin juga masih banyak yang tersisa, maka didoakan berkah ya, berkah, bertambah kebaikan itu kan, berkah itu ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahuran, dan semoga Allah menjadikan kamu itu dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah yang diberikan tahuran, suci. Nah, jadi dengan adanya zakat, infak, sedekah ini adalah upaya kita menjaga kesucian, menjaga fitrah. Ya, sebagaimana doa tadi yang dipanjatkan oleh yang menerima zakat, semoga Allah memberikan pahala, semoga Allah memberikan keberkahan atas uh, harta yang masih tersisa, dan semoga Allah menjadikan kamu dengan zakat, infak, sedekah itu menjadi suci. Ya, suci pribadinya, juga suci hartanya. Ya, kan memang di dalam harta yang Allah titipkan kepada kita masing-masing ada hak orang lain. Ya, begitulah di dalam
Islam, bagaimana kita dilatih semuanya semata-mata untuk kebaikan, ibadah, dan pahala kita sebagai orang yang beriman. Ya. Inilah jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana upaya kita menjaga fitrah dengan puasa dan sholat malam, dengan bertobat, meminta ampun, dengan terus giat semangat beribadah, terutama di waktu Ramadan yang tersisa ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan beberapa hari lagi. Walaupun di sisi lain kita bahagia akan bertemu dengan Idul Fitri, ya juga di sisi lain nanti kita pun sedih akan kehilangan momen kesempatan yang begitu berharga, ya. Dan juga dengan memperbanyak infak zakat sedekah. Ini adalah membuat kita suci dan menjaga fitrah. Ya, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sahabat semuanya. Maka hakikat Idul Fitri itu adalah kesucian. Ya, kata fitri adalah kesucian. Dan ketika memaknai ini, seorang ulama menyebutkan ini memang gabungan daripada 3 unsur. Ya, unsur benar, unsur baik, dan unsur indah. Ya, karena Idul Fitri menjadi momentum, menjadi kesempatan bagi setiap muslim, bagi kita semua untuk berbuat benar, untuk berbuat baik, dan untuk berbuat indah sebagai bentuk kembali kita kepada kesucian. Ya, jadi suci di dalamnya 3 unsur. Ya, jadi benar, baik, dan indah. Ya, maka kita berbuat itu semua, itu kan. Ya, maka dengan kesucian jiwa itu seorang dapat memandang segalanya dengan penglihatannya positif. Ya, ia selalu berusaha mencari sisi-sisi yang baik, benar dan indah. Jadi dengan kesucian jiwa yang tadi dihasilkan daripada puasa dan juga kembali kepada kesucian, ya, dengan kesucian jiwa seseorang itu memandang segalanya dengan yang positif. Ya, mungkin kalau bahasa lainnya berprasangka baik, berhusnuzon, husnudan kepada Allah, ya, tidak berburuk sangka apapun kondisi yang kita rasakan. Ya kan, kita dalam rukun iman itu ada beriman kepada qada dan qadar, ketetapan Allah yang baik ataupun yang kita merasakan tidak baik, ya, dan itu kan semata-mata menguji keimanan kita, ya. Jadi orang yang kembali kepada kesucian, yang suci jiwanya, dia akan memandang baik segala sesuatu dengan penglihatan yang positif, ya. Karena memang segala hal itu kan bisa dilihat dari sisi positif dan juga negatifnya, gitu kan. Dan orang yang eh, puasanya berhasil, dia kembali kepada kesucian, kesucian jiwanya, dia senantiasa memandang baik, hal positif, ya. Dan ini secara kesehatan memang lebih sehat kan orang yang berprasangka baik itu, gitu kan. Orang yang bermelihatan positif itu selalu berusaha mencari tadi sisi-sisi baik, sisi-sisi yang benar, dan sisi yang indah, gitu kan. Nah, maka kebalikannya, dia akan menutup mata terhadap kesalahan, terhadap kejelekan, dan terhadap keburukan orang lain. Nah, maka disinilah hakikat Idul Fitri, saling memaafkan, maaf memaafkan, dan saling bertemu silaturahim, ya, secara fisik ataupun mungkin kalaupun tidak secara fisik, eh, sekarang kan mudah, ya, bisa terjangkau, ya. Eh, dan kita merasakan, ya, saya berada di Indonesia paling ujung, gitu kan, ya, di kampung, tapi bisa bersama-sama dengan sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu di berbagai tempat. Inilah mungkin eh, berkahnya Sirtohim, juga berkahnya bagaimana kemudahan dengan adanya teknologi sekarang, ya, tanpa disekat dengan waktu ataupun, ya, kalaupun ruangan berbeda, ya, tetapi disinilah ikatan dalam silaturahim, ya. Di sini kita bisa saling memaafkan, ya, sesuai dengan hakikat Idul Fitri, ya. Jadi inilah jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, hakikat Idul Fitri, bagaimana intinya kita kembali kepada kesucian, ya, melihat segala sesuatu dengan kesucian jiwa,
dengan positif, dan kalaupun ada kesalahan, ya itu saling memaafkan. Kemudian terakhir, makna Idul Fitri dapat pula diartikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan besar yang diperoleh setelah menjalankan ibadah puasa. Ya, memahami makna Idul Fitri dapat membuat seseorang merasa selalu bersyukur kepada Allah. Ya, maka dalam surat Al-Baqarah ayat 185 itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, awalnya 183 mewajibkan kepada kita berpuasa sebagaimana kewajiban orang-orang terdahulu agar bertakwa. Kemudian puasa itu adalah pada hari-hari yang ditentukan, ya, yaitu 1 bulan, ya, 1 bulan. Kemudian apabila tidak bisa berpuasa, ya, dalam keadaan perjalanan ataupun sakit, ya silakan bisa berbuka, tetapi nanti diganti pada hari yang lain, gitu kan, yang memungkinkan. Kemudian juga ayat 185-nya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pembeda. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, maka siapa yang menyaksikan berkesempatan hidup di waktu di bulan itu, faman syahida minkum syahra falyasum, maka berpuasa. Kita sekarang berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Wa man kana maridan aw an safarin tadi. Siapa yang sakit ataupun dalam bepergian boleh berbuka. Tetapi nanti mengganti, mengqadha min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Walitukmilul iddata walitukabirullah ala hadakum wala'alakum tashkur. Akhir ayatnya walitukmilul iddah, supaya kita menyempurnakan bilang. Ya, puasa 1 bulan mungkin ada yang 29, ada yang 30 hari, tapi rata-rata di kisaran itu, ya, jarang yang 28 dan juga jarang yang 31. Yang tahun sekarang kita hari ini ada yang ke-23, ada yang ke-24. Insya Allah nanti Idul Fitrinya, Lebarannya sama, di hari Rabu insya Allah, mudah-mudahan, ya. Jadi yang 29 ataupun yang 30. Tapi kalau yang sekarang di hari ke-24 itu eh, Lebarannya ya di hari Rabu. 30 hari, hari Rabu, tanggal satunya. Adapun yang sekarang hari ke-23 juga ketika hari Rabu puasanya berarti sama-sama sempurna, ya, karena 1 bulan itu bisa 29, bisa 30. Maka dalam ayat ini walitukmilul iddata, untuk menyempurnakan bilangan, ya, puasa disempurnakan 1 bulan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kita mengagungkan Allah atas petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Walitukabirullah. Maka diakhirkan kita mengenal takbir itu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai akhir. Itu kan bertakbir. Di ayatnya walitukabirullah ala hadap, supaya mengagungkan Allah. Jadi selama bulan Ramadan, ya, kita mungkin ada yang merasa segalanya, gitu kan. Nah, maka akhiri dengan takbir, kita mengagungkan Allah, ya. Di mana-mana kan seantero kota di dunia terdengar, ya, kaum muslimin yang merayakan Idul Fitri bertakbir itu kan, ya, wala'allakum tashkurun, dan juga supaya kalian semua bersyukur atas anugerah yang Allah berikan, ya. Jadi menyempurnakan bilang puasa, kemudian bertakbir atas uh, petunjuk yang Allah berikan, dan juga wala'allakum tashkurun, supaya kita bersyukur. Maka melihat kepada ayat ini di dalam Al-Quran, Idul Fitri itu diartikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita setelah Ramadan kita lalui dengan perjuangan, ya. Orang yang berjuang itu kan diakhiri dengan kebahagiaan, gitu kan. Maka selamat bagi orang yang berpuasa, mendapatkan berbagai pahala, kemudian diakhiri dengan kemenangan. Ya, Idul Fitri, ungkapan rasa syukur kepada Allah tentunya, ya, atas kemenangan. Ya, kita menang mengalahkan hawa nafsu, walaupun di siang hari sekarang ini
punya makanan yang halal di rumah, tetapi kita dijaga dengan puasa, ya itu adalah semata-mata karena puasa. Maka nanti di akhirat puasa itu diizinkan untuk memberikan syafaat penolong bagi kita yang melakukan puasa, ya atas kemenangan besar yang diperoleh setelah menjalankan ibadah puasa. Inilah jamaah semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat yang dirahmati Allah. Jadi hakikat Idul Fitri juga adalah maknanya kita bersyukur kepada Allah, ungkapan rasa syukur atas kemenangan besar setelah kita uh, melewati berjuang selama bulan Ramadan khususnya. Ya, Idul Fitri membawa kita kepada kebahagiaan dan kegembiraan. Ya, semua bahagia, semua gembira di Idul Fitri. Maka ada syariat zakat itu dipastikan bahwa di hari kemenangan, di hari kegembiraan itu tidak ada seorang pun yang merasa bersedih. Ya, maka dengan adanya zakat, dengan adanya berbagi itu kepada orang yang membutuhkan, ya, di hari itu dia harus bahagia, di hari itu dia harus gembira, ya, diberikan makanan, diberikan pakaian, ya. Kemudian Idul Fitri merupakan hari yang baik, ya. Baginda Rasul menyampaikan dalam keterangannya adalah ada pengganti, ya, hari yang baik bagi kaum muslimin itu diantaranya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Karena di hari itu hari berbahagia dan gembira. Juga Idul Fitri adalah tadi hari ke. Ya, maka mudah-mudahan semua amalan yang kita lakukan terkhusus di bulan Ramadan ini Allah menerima amalan kita semua. Maka saya pun menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini adalah ungkapan ketika para sahabat, orang-orang soleh terdahulu bertemu dengan orang-orang temannya, saudaranya, keluarganya. Ya, saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan baik kita terkhusus selama Ramadan. Siyamana wa siyamakum. Ya, ruku'ana wa sujudana, ruku kita, sujud kita, tilawatana, tilawat Al-Quran kita, zikir kita, dan semuanya. Ya, semoga Allah menerima semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum, amalan kebaikan kita semua. Maka kesempatan ini pun saya haturkan terima kasih, ya, jazakumullahu khairan kepada sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat MPP dan juga Permiip dan semuanya, ya. Terima kasih, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan pahala terbaik, memberikan kesehatan, memberikan keberkahan, keistiqomahan, kemudahan, keluarga sakinah, anak-anak yang soleh solehah, dan kemudahan dunia akhirat. Ya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah menerima amalan kita, amalan baik kita, dan mudah-mudahan di penghujung ini Allah memberikan kekuatan kepada kita, membimbing kita, dan kita bisa menyempurnakan puasa kita sampai akhir, dan nanti kita bertemu dan kembali kepada Idul Fitri, hari kemenangan, kesucian. Demikian, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, terima kasih sekali lagi semuanya. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, bisa kita diskusi bersama. Sementara saya tutup dulu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin ya Ustadz ya. Terima kasih atas kajiannya tadi. Jadi kita ada sedikit tahu mengenai suci atau fitrah Idul Fitri ya Ustadz, setidaknya kan. Karena kita taunya cuma hari kemenangan, orang kembali menjadi suci, terus bebas dari dosa gitu ya Ustadz ya. Kembali lagi putih, istilahnya seperti itu. Tapi itu harus melalui proses ya kalau yang saya dengar tadi ya Ustadz ya. Ustadz tadi kan juga menyatakan bahwa selama puasa itu kita itu kan ingin mendapatkan pahala untuk mencapai hari kemenangan itu ya Ustadz. Pahala itu sama dengan rahmat Allah bukan Ustadz kira-kira? Ya, Gimana baik, Ustadz? terima kasih. Jadi pahala itu memang dalam bahasa Arabnya kan ujroh, ya, ajar gitu kan. Wal ajrul akhirat. Jadi pahala akhirat itu dari Allah itu lebih baik dalam ayat Al-Quran disebutkan. Di pahala memang dalam bahasa Indonesia kita artikan pahala ataupun imbalan mungkin itu kan, balasan itu kan, balasan kebaikan, ajar gitu kan. Maka
tadi dalam salah satu doa apa menerima zakat itu kan eh, ajarakallahu fima a'taita. Semoga Allah memberikan pahala kebaikan atas apa yang diberikan. Karena kan harta yang diberikan itu secara perhitungan kan berkurang sebenarnya. Ya kan? Ketika kita punya 10 diberikan 8 kan diberikan 8 tinggal 2 ya, tinggal sedikit. Tetapi eh, nanti kan mengharapkan pahala dari Allah itu kan. Ya, jadi yang 8 itu kan Allah lipat gandakan sampai 700 sampai 100 sampai 700 sampai tidak terhingga. Ya, itu kan pahala itu nanti wujudnya di akhirat. Itu kan nanti wujudnya di akhirat. Nah, itu pahala. Nah, kemudian kalau rahmat itu kan rahmat itu rahimah, ya kasih sayang. Ya. Dan kasih sayang itu kan pemberian juga sebenarnya, pemberian dari Allah. Ya, bagaimana kita dalam Bismillah itu kan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Jadi Allah mengasih itu kan, memberikan, ya rahmat. Jadi Rahman, Rahman Rahim gitu kan. Dan Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, dan ada kaitannya dengan dalam Al-Quran itu ada warahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Ya, rahmat pemberian Allah itu lebih baik daripada apapun yang kamu kumpulkan. Ya, jadi yang kita inginkan memang yang kita raih ya adalah pahala dari Allah juga rahmat dan memang ini kan dirahasiakan semuanya. Karena nanti di akhirat. Jadi kalau di dunia kan kita tidak memakan pahala, ya kita memakan apa yang bisa kita makan. Tetapi ini apa kebaikan berupa pahala itu nanti kita akan rasakan di akhirat. Ya, kelezatannya di akhirat nanti, ya, perhitungannya. Maka dunia kan tempat kita eh, melakukan amal, ya, tempat kita berupaya dan nanti akhirat kan tempat kita menuai amal ataupun memanen amal ya pahala itu kan pahala dan kebaikan kita ya kita lakukan jadi rahmat itu adalah juga pemberian Allah Rahman Rahim Allah Maha Pengasih Allah Maha Penyayang itu yang eh, kita ketahui demikian teh Mangga. Baik Ustadz, terima kasih. Soalnya kemarin saya mendapatkan kajian kan Ustadz ya, saya juga sering dengar sih bahwa sebenarnya tapi segala amal ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya tidak artinya bila Allah tidak merahmati itu Ustadz kan. Dan itu menyeramkan gitu loh buat saya gitu Ustadz. Karena kita mungkin udah merasa kita sudah berpuasa, tahajud setiap malam Ustadz, melakukan sodakoh gitu. Termasuk puasa pun kita lillahi ta'ala gitu kan istilahnya Allah ya, karena Allah gitu Ustadz. Tapi hasil akhir itu adalah Allah gitu kan. Allah yang menentukan kasih sayangnya gitu ya Ustadz. Jadi yang ingin saya tanyakan mengenai kemenangan mengenai fitrah ini loh Ustadz. Jadinya saya jadi agak mikir gini, kan kita kembali fitrah, kembali lagi suci. Apakah maksudnya itu adalah Allah memberikan kasih sayang kepada kita dengan berarti kita itu bertobat gitu, Ustadz. Istilahnya mengevaluasi. Jadi selama 1 bulan kita berevaluasi dengan apa yang sudah kita lakukan, kesalahan kita. Kita kan melakukan sholat malam dan sebagainya gitu, Ustadz. Apakah puasa itu salah satu juga cara kita gitu, Ustadz, melakukan evaluasi segala segala sesuatunya sehingga kita mendapatkan kemenangan. Kemenangannya mungkin di situ kali, Ustadz ya. Kemenangannya di kalbu kita gitu, Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz? Makasih, Ustadz. Iya baik terima kasih teh ya kalau kita kembali tadi ke pembahasan awal ya orang-orang yang menang itu adalah orang yang bisa mempertahankan ketaatannya jadi bukan hanya selama Ramadan itu karena di antara Allah yang menerima tobat seseorang, ya dia mengganti yang dia lakukan jelek menjadi baik, itu kan ketaatannya bertambah, itu kan, dan juga diampuni dosanya. Ya, di antara orang yang diampuni dosanya, yaitu kan ada memang ada ciri-cirinya, dia semakin baik, semakin amalnya. Dan tadi terkait rahmat, ini memang terkait juga erat kaitannya dengan yaitu kata-kata rahmat, ridho Allah gitu kan. Ya, memang betul Allah yang memberikan pahala ajar kepada kita. Ya, juga di sisi lain ya kita mengharapkan rahmat dan ridho Allah. Ya, radhiyallahu anhu wa radu'an. Ya, dan jadi walaupun kita mungkin dalam doa tidak salah juga meminta surga. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku meminta ridhomu itu kan salah satu doa yang dipanjatkan itu kan. Ya Allah, aku meminta ridhomu dan surga. Ya, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah.
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami meminta dijauhkan dari api neraka. Yaitu di antara doa yang bisa kita panjatkan di bulan Ramadan ini. Ya walaupun ya surga itu adalah rahmat pemberian Allah, ya. Karena kalau kita menebus harga surga dengan amalan kita, ya sepertinya eh, tidak bisa, tidak begitu jauh kita, ya. Yang kita harapkan adalah ridho dan rahmat Allah, gitu kan. Ya, eh, Kanjeng Nabi saja yang sudah diampuni dosanya kan, sampai melakukan sholat malam itu kan sampai bengkak, gitu kan. Ya bagaimana khusyuknya dan lamanya itu kan sampai bengkak. Kita, ya saya sendiri belum bengkak Ramadan ini, gitu kan. Berarti masih jauh amalan kita. Tetapi kita mengharapkan surga, ya mengharapkan surga, rahmat Allah, gitu kan. Makanya dalam salah satu ungkapan eh, renungan itu kan, ilahi lastulir firdausi ahla. Ya, ya Allah, aku ini tidak layak, gitu kan, masuk ke surga. Ya, tetapi aku tidak sanggup kalau masuk ke neraka-Mu. Ya, maka disinilah kita mengharapkan rahmat dan ridho Allah, gitu kan. Jadi memang itulah yang kita harapkan, ya, dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan supaya mendapatkan pahala. Karena nanti memang ada mizan, ada timbangan. Karena malaikat penjaga neraka itu, ya berarti kan dia di neraka, tetapi kan tidak protes kepada Allah, ya karena memang dia tidak merasakan kepanasan walaupun di neraka, karena mendapatkan ridho Allah, gitu kan. Itulah yang kita harapkan, ya kan ada malaikat penjaga neraka, ya berarti kan otomatis di neraka, tetapi tidak kepanasan itu, ya karena Allah ridho, gitu kan. Ya Allah ridho, itu kan. Sedangkan setan itu kan walaupun terbuat dari apa, dari api, itu kan dia masuk lagi ke api dan kepanasan, gitu kan. Nah, jadi memang di sisi lain kita beribadah mengharapkan pahala dari Allah, ya dalam puasa juga kan iman dan wahtisaban, juga kita eh, mendapatkan kebaikan-kebaikan, yaitu ridho dan rahmat pemberian Allah. Maka tadi dalam doa juga kita meminta ridho Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Eh, Begitulah. Jadi memang erat kaitannya antara hal-hal ini, rahmat Allah, kemudian juga kita beribadah dan lain sebagainya. Demikian. Baik Ustadz, Masya Allah Ustadz ya. Berarti benar-benar ya kita istilahnya harus merayu Allah gitu ya Ustadz ya. Dengan berbagai cara gitu ya Ustadz ya. Untuk mendapatkan kasih sayangnya. Kita aja mau mendapatkan kasih sayang orang aja kita merayu istilahnya Ustadz ya. Betul, Apalagi betul. Allah gitu kan. Yang maha pencipta. Walaupun mungkin Allah maha pengasih, maha penyayang gitu Ustadz ya. Dengan rahmatnya. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk dari Bu Idar. Silakan Bu Idar langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang hadir. Iya. Saya ingin menanyakan mengenai puasa Syawal yang bisa melengkapi puasa Ramadan sampai 1 tahun itu, Ustadz. Apakah itu harus langsung hari tanggal 2 Syawal dan apakah itu harus berturut-turut, Ustadz, atau cukup asal masih bulan Syawal? Begitu, Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Idar. Terkait dengan puasa, ya. Tadi masih nyambung dengan awal, ya, terkait dengan puasa. Saya ingat puasa yang kita lakukan itu kan eh, selama Ramadan ini gambarannya memang seperti itu, seperti yang ada kan hewan-hewan yang berpuasa, ya, di antaranya ulat, gitu kan. Nah, itu ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Itu ulat, saya kira saya teringat dulu ketika SD itu kan ada teman perempuannya, di dicandain sama temennya, gitu kan, takut ulat sampai sampai pingsan itu, ya Allah, itu kan. Tapi ketika sudah menjadi kupu-kupu itu kan indah, ya kan, hinggapnya di taman-taman bunga. Begitulah gambarannya kita berpuasa, ya. Jadi dengan puasa, gambarannya tadinya menjijikan menjadi menyenangkan, ya itu yang berpuasa. Hewan saja seperti itu, dan juga saya kira banyak hewan-hewan lain. Nah, terkait dengan puasa Syawal ini, ya memang di antara puasa sunnah yang hebat itu adalah eh, yang mendekati pahalanya, mendekati pahala yang sempurna adalah puasa Syawal. Juga kalau sholat itu kan ada sholat sunnah. Sholat sunnah itu kan banyak, ya. Yang paling afdol itu adalah sholat sunat Qiyamul Lail. Nah, begitu pun dengan puasa sunnah.
dari sekian puasa sunat yang afdol itu adalah, dan ini tantangan memang karena kita setelah puasa Ramadan gitu kan, kemudian Idul Fitri berbuka, kemudian puasa lagi. Ya, di antaranya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, pahalanya memang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, summa atba'ahu sittan min Syawal, dia mengikuti eh, melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, ya setelah Idul Fitri berarti tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya sampai tanggal 7, ya itu pahalanya diantaranya adalah kasaumid dahri, sama seperti puasa selamanya. Ya, jadi kalau puasa Ramadan kan eh, 30 hari. Nah, kalau ini pahalanya sama dengan puasa selamanya. Tetapi bukan berarti eh, tidak puasa Ramadan, ya. Jadi udah paling berikan saya nanti puasa 6 hari saja di bulan Syawal, tapi tidak gitu juga karena puasa Ramadan kan wajib gitu kan. Ini saking istimewanya pahalanya gitu kan. Kasaumidah hari, sama seperti puasa selamanya gitu kan. Ya, selamanya setiap tahun gitu kan, ya gitu kan. Dan ini tantangan memang karena kita puasa 1 bulan kemudian nanti berbuka kan, ya tadi banyak melimpah, luber gitu kan, banyak makanan gitu kan, makanya kita apa, masih sayang sama makanan. Mungkin disinilah bertarung antara sayang makanan dengan sayang pahala kebaikan. Nah, kemudian terkait waktunya, waktunya itu adalah 6 hari, ya 6 hari, dan ada yang berpendapat harus berturut-turut, ada yang berpendapat itu boleh, yang penting selama bulan Syawal. Ya, memang kalau dari redaksi hadisnya adalah kemudian mengikutinya 6 hari di bulan Syawal. Ya memang di sana tidak ada kata-kata berurutan gitu kan. Yang penting selama bulan Syawal. Ya, kalau kepada pendapat yang berturut-turut ya berarti, ya kalau berturut-turut kan mungkin secara urutan kan perhitungannya memang lebih afdol. Tetapi ada pendapat yang penting selama bulan Syawal. Tapi memang kalau lihat redaksi hadisnya yaitu summa atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian mengikutinya 6 hari di bulan Syawal. Ya berarti kan ada bisa dengan dua cara, bisa berturut-turut, bisa juga eh, nanti bolong-bolong gitu kan. Tapi memang kalau secara apa ya, secara kebiasaan ya memang lebih mudah, ya eh, lebih mudah berturut-turut gitu kan, karena kan kalau mesin itu kan masih hangat gitu mungkin gitu kan, kita masih masih terbiasa gitu kan. Ya, jadi walaupun tadi ya, tantangannya juga lebih lebih besar karena tadi luber dengan makanan-makanan yang enak gitu kan, ya dan juga berbagai halnya gitu kan. Ataupun mungkin kalau di Indonesia kan ada itu ya teh, ada eh, halal bihalal gitu kan, ataupun ada hawalan reunian kan, kumpulan kan, intinya kan makanan, ya tantangannya besar gitu kan. Eh, Begitulah. Tetapi di Indonesia memang saya dulu membaca berita ketika lagi mondok 2008 itu kan ada majalah yang meliput ada di Jawa Timur itu kalau tidak salah di kota Trenggalek gitu kan, itu sudah terbiasa masyarakat itu. Jadi eh, apa, ketika Lebaran itu biasa aja, cuma Idul Fitri itu cuma sholat apa tuh, sholat Idul Fitri nggak pakai baju baru. Eh, Biasa aktivitasnya, pada ke sawah, pada ke kebun gitu kan, karena tanggal 2-nya mereka berpuasa lagi sampai tanggal 7. Nah nanti kalau tanggal 8-nya itu suasana Lebaran terasa gitu kan, itu ada di Indonesia dan yang seperti itu gitu kan. Jadi sudah eh, membudaya berarti itu kan. Jadi tanggal 1-nya biasa tidak tidak merayakan seperti ya kebanyakan di berbagai tempat, ya eh, tanggal 2, 3, 4 sampai 7 puasa lagi, tanggal 8 itu terasa lebaran lebaran kedua katanya, dan itu lebih meriah gitu kan. Ya, jadi itu mungkin ya, jadi untuk puasa Syawal ini begitu besar memang pahalanya dan tantangan juga begitu besar. Silakan bisa berlanjut, dan kalau secara kebiasaan memang lebih mudah berurut gitu kan, karena kita masih apa, setelah Ramadan masih itu masih terbiasa gitu kan. Tetapi kalaupun mungkin eh, bolong-bolong ataupun mungkin nanti mau Senin, mau Kamis gitu kan. Yang penting selama bulan Syawal. Karena tadi keterangannya adalah diikuti 6 hari di bulan Syawal. Berarti kan
sampai tanggal 30 itu masih masuk Syawal. Demikian Ibu Ida yang bisa ditanggapi Allah. Ya, di kampung di Sumatera Barat memang ada juga negeri-negeri yang pada hari raya, katanya hari raya puasa 6 itu mereka membuat lemang, artinya beras ketan di dalam Itu, ya. tabung bambu gitu. Ya memang kadang-kadang lebih meriah juga. Ustaz. Ya, Terima kasih Ustaz. iya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Makasih Ustadz. Saya tipe yang bolong-bolong Ustadz. Saya Langsung juga 6 ya. gitu. Nggak memungkinkan Ustadz soalnya. Kalau puasa apa Iya, namanya puasa Syawal gitu kan ya beda lah suasananya dengan puasa Ramadan kan satu keluarga ikut. Memang Ramadan tuh nikmat iya, banget ya Ustadz ya karena di mana iya, satu betul. keluarga dari tarawih bareng, isya bareng, subuh bareng, ah nikmatnya luar biasa deh Ustadz ya. Memang Iya, suasana betul. yang nggak bisa tergantikan ya benar. Baik, Kadang-kadang Teh pada Alfi. hari kedua ketiga masih banyak yang mengundang gitu dari itu Iya. dari juga ya banyak tantangan. Iya. Heeh. Kenapa Bu Idar mengundang saya Bu Idar? Saya sih datang aja Bu Idar kalau diundang. Ada lemang nggak Bu Idar? Ya, ya waktu lebaran lebaran puasa 6 ya. Boleh, boleh, boleh. Siap, siap. Baik, Teh Alfi ingin bertanya nih. Silakan Teh Alfi. Ya, terima kasih Teh Dini. Em, ya, untuk menanggapi tadi, sebenarnya di Jawa juga ada Ustadz. Jadi istilahnya Lebaran ketupat itu tuh Oh, dilakukan iya. sesudah ya 7 hari sudah eh, puasa Syawal gitu biasanya. Iya. Cuman ya sekarang jadi meluntur ya, ketupatnya udah keluar dia di tanggal 1 juga udah keluar. Biasanya begitu. Jadi ini Ustadz saya ada pertanyaan yaitu em, sebenarnya amalan apa saja sih yang disunahkan untuk dilakukan pada hari Idul Fitri? Karena mungkin untuk kami-kami yang ada di perantauan itu kadang-kadang tidak bisa melaksanakan sholat Idul Fitri entah itu karena kerja atau mungkin anak-anak yang masih sekolah itu sering berhalangan gitu. Jadi pengen ini meminta masukan nasihatnya dari Ustadz untuk memaksimalkan gitu hari 1 Syawal itu apa sih yang bisa kita lakukan gitu Ustadz. Terus pertanyaan kedua mungkin agak-agak pertanyaan iseng ya Ustadz ya. Apakah dulu di di zaman Rasulullah itu ada riwayatnya sahabat yang mudik? Jadi misalnya yang udah hijrah ke Madinah terus mudik ke Mekah atau sebaliknya gitu dari Mekah ke daerah-daerah lain gitu. Apakah ada riwayatnya seperti itu Ustadz di masa Rasulullah dulu? Terima kasih Ustadz. Itu aja dulu. Iya, baik. Terima kasih, Teh Alfi. Luar biasa pertanyaannya ini fenomenal sekali karena mudik ya betul ya. Baik yang pertama dulu terkait dengan amalan. Nah, ini juga keren ini. Kita bahagia di hari raya, tetapi jangan sampai kita melupakan apa namanya? Jangan sampai ya tidak berpahala ya. Jadi kita tetap bahagia dan kita bahagia sesuai sunnah gitu kan. Ya, jadi jangan sampai dilewatkan. Ini karena orang saking bahagianya jadi lupa amalan-amalan yang sepertinya sepele tetapi istimewa gitu kan. Ya, di antaranya adalah amalan-amalan sunnah di hari raya itu eh, kita tentunya ya kan banyak yang tadi membeli pakaian baru itu kan. Nah, itu menjadi kebaikan ketika dipakai eh, di hari raya itu kan. Ya, jadi diniatkan dalam membahagiakan hari itu ya memakai pakaian yang bersih dan baru gitu kan. Nah, juga pagi-paginya kita kan kalau hari-hari sekarang puasa kan ada sahur ya. Ada sahur berarti ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh ini. Nah, di hari raya itu sunnahnya jadi tidak memasukkan makanan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Fitri itu kan. Ya, berbeda dengan eh, Idul Adha. Kalau Idul Adha kan sunnahnya ada sesuatu yang dimasukkan. Nah, kalau Idul Fitri itu sunnahnya tidak makan, tidak minum, ataupun tidak memasukkan apapun eh, di apa sebelum Idul Fitri gitu kan. Atau terbalik, mohon maaf terbalik ya. Jadi terbalik ya, mohon maaf terbalik ya. Ini saking semangat puasa kayaknya. Terbalik itu ya, mohon maaf. Jadi memasukkan makanan, minum dulu lah minimal minum. Minum sebelum sholat id, ya minum sebelum sholat id.
Jadi Idul Fitri itu sunnahnya memasukkan makanan atau minuman sebelum kita sholat Id. Ya itu. Kemudian seperti biasa kan mandi, kemudian memakai wangi-wangian itu kan. Kemudian beranjak ke tempat idul sholat gitu kan, ataupun mungkin juga kalau kan rata-rata ada tempat gitu kan, itu perbanyak membaca tadi takbir ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd gitu kan, ya perbanyak baca takbir, kemudian juga ya tadi memasukkan makanan, ya itu amalan-amalan yang kelihatannya ya sepele, tetapi itulah sunnah di hari raya itu kan, ya sama dengan yang lainnya mungkin juga kondisi badan kitanya kan, kalau mau sholat gitu kan juga diperhatikan, kalau yang panjang kukunya itu kan dipotong, dibersihkan kan, karena itu bagian fitrah ya. Nah ini tadi nyangkut juga dengan, kan kita lagi membahas tentang fitrah ya, jadi memang di dalam tubuh kita itu kan dulu pernah kita bahas juga kan sekilas tentang fitrah ya, jadi bagian daripada fitrah itu membersihkan di dalam tubuh kita ya. Kalau laki-laki kan ada apa tuh, kumis dan jenggot itu dibersihkan, yaitu bagian daripada fitrah itu kan, jangan sampai nanti kumisnya menghalangi mau makan gitu kan. Kemudian juga mohon maaf ada apa nih, eh, ketiak gitu kan, ada bulunya, dibersihkan ya, walaupun sekarang kan banyak cara-cara gitu kan, ya, cara-cara untuk menghilangkan, membersihkannya itu kan. Dan saya teringat waktu kecil itu kan, karena memori waktu kecil kan ingat terus biasanya kan. Eh, ada bapak-bapak gitu kan, bapak-bapak punya anak gitu kan, ya dia tidak pakai baju gitu kan, mungkin ya mohon maaf ini bulunya lebat gitu kan, anaknya bilang, papa itu kenapa ayam disimpan di ketiak kan gitu kan, padahal bukan ayam gitu kan. Saya terikat tuh. Nah makanya ini bagian daripada fitrah memang gitu kan, harus harus dibersihkan gitu kan, harus dibersihkan gitu kan. Dan itu durasinya kan memang lama, sekitar ya kan berbeda dengan kuku juga, kuku bagian daripada fitrah. Kalau kuku kan 3 hari sekali ataupun 4 hari ataupun paling lama 1 pekan kan, makanya sunnahnya kan di hari Jumat ataupun di hari-hari lain sunahkan. Kuku juga mohon maaf kalau bagi laki-laki kan ada rambut gitu kan, ya juga ya rambut yang atas juga yang bawah gitu kan, ada waktunya gitu kan, itu kan harus dibersihkan itu kan, harus dirapikan, itu bagian daripada fitrah gitu kan. Nah itu jadi sunnah-sunnah di hari raya itu kan intinya bagaimana fitrah kita, mungkin saya kira secara apa tuh, secara fisik jasmani juga diperhatikan ya, kan akan sholat ya tadi, juga makan terlebih dahulu ada yang dimasukkan, kemudian pakaian diperhatikan, jasad kita, pakaian kita bersih dan rapi gitu kan. Ya juga ini mulut juga banyak banyak tadi walitu kabirullah, banyak bertakbir itu kan, memuji Allah. Nah itu mungkin terkait dengan sunnah-sunnah amalan di hari raya ya, walaupun mungkin akan ada yang melaksanakan sholat id di rumah bersama keluarga juga sama tadi gitu kan, ya sebelum sunnah berarti kan banyak membaca takbir itu kan. Nah terkait dengan mudik gitu kan, eh, kalau lihat apa ya, eh, mudik itu kan apa ya, mudik kembali apa, M-nya apa itu, mudiknya kan kembali ke kampung halaman itu kan. Nah kalau kalau melihat keterangan dalam hadis itu memang ya, di antaranya hadis yang tadi, bahkan menjelang wafat Rasul itu ya, Aisyah itu meriwayatkan itikaf itu di Masjid Nabawi itu kan sampai 20 hari. Berarti ketika itikaf di masjid kan tidak mudik gitu kan. Nah, tidak mudik gitu kan. Jadi kalau melihat hadis tentang itikaf, kemudian keterangan tentang itikaf juga bagaimana Rasul membangunkan keluarganya ketika 10 hari terakhir itu terutama gitu kan. Kemudian banyak beribadah di masjid. Berarti kan tidak mudik gitu kan. Ya, dan memang ini fenomena ini bertolak belakang gitu kan. Ya kemarin saya pun teh dengan Bapak di pesantren Pak bincang gitu kan. Karena Bapak kan alhamdulillah kemarin sama Ibu di pesantren, kemudian Bapak sedih katanya. Sedih kenapa? Sedih kenapa pas 10 hari terakhir ini malah santri pulang karena gitu kan, karena di masjid sepi, walaupun ya
tentunya para santri dan orang-orang yang mudik kan juga memakmurkan di tempat masing-masing. Walaupun di sisi lain kan pulangnya dalam rangka menebar kebaikan, berdakwah di sana kan. Jadi, tapi di sisi lain memang kalau lihat apa eh, di Indonesia khususnya gitu kan, ya mulai kemarin rata-rata tanggal 20 itu kan sudah pada pulang yang belajar itu kan. Ya walaupun di sisi lain kondisi di rumah berbeda dengan kondisi di tempat pendidikan itu kan. Ya ini saya kira di Indonesia nggak tahu, nanti silakan disampaikan di Perancis apakah ada mudik atau tidak gitu kan. Ya jadi kalau lihat lihat kepada keterangan dari berbagai hadis tentang apa tuh kebiasaan Rasul di Ramadan 10 hari terakhir itu ya memang lebih banyak di masjid itikaf, berarti kan tidak mudik. Ya, tetapi tentunya ini di sisi lain juga kita kan yang mudik itu kan juga dalam rangka diniatkan kan dalam rangka menyambung silaturahim gitu kan, untuk saling memaafkan juga, itu ada pahala yang terbaik. Maka kemarin ketika santri mau liburan gitu kan, ya liburan lebaran gitu kan, saya menyampaikan karena para santri berada di pesantren itu adalah dia berada dalam kebaikan. Siapa yang keluar untuk mencari ilmu dari rumahnya, bahwa fisabilillah, dia berada di jalan Allah. Maka orang yang meninggal fisabilillah itu kan syahid itu kan. Nah, akan kembali ke rumah berarti ya tidak fisabilillah saya bilang. Saya bilang itu kan supaya tetap fisabilillah, maka minimal dua hal diperhatikan. Yang pertama diniatkan silaturahim. Ya, jadi bukan cuma liburan gitu saja. Jadi diniatkan silaturahim. Yang kedua adalah untuk berkhidmat ataupun berbakti kepada orang tua. Nah, karena dalam salah satu hadis disebutkan amalan apa yang paling baik itu adalah ada tiga di sana. Yang pertama adalah sholat tepat waktu, yang kedua birrul walidain, berbakti kepada orang tua, dan di antara berbakti itu kan anak pulang gitu kan. Jadi orang tua kan bahagia anaknya pulang gitu kan, itu kan. Ya, jadi silaturahim, kemudian juga berbakti kepada orang tua, ya, dan bersyukur ya bagi anak yang orang tuanya masih ada, ya kan. Jadi bisa berbakti di sana. Ya. Kemudian juga yang ketiga, bersungguh-sungguh jihad fisabilillah. Ya, jadi memang itu fenomena mudik. Ya, jadi kebanyakan memang di Indonesia, nanti di belahan dunia yang lain silahkan disampaikan. Juga dalam mudik itu memang banyak juga kebaikan. Ya, tinggal kita bagaimana memposisikan juga membiasakan di dalam kebaikan. Ya, dan yang mudik juga kan di masjid, di tempat-tempat orang tua ibaratnya itu kan masih ada masjid itu kan, ya bisa memakmurkan masjid di sana gitu kan. Ya tidak tidak karena semua masjid kan sama kecuali yang tiga masjid itu kan, Masjid Haram, Makkah, Masjid uh, di Madinah, kemudian di Palestina itu kan Masjid Aqsa itu kan. Selain itu semuanya sama di Indonesia, Masjid Al-Jabar, Masjid Istiqlal, semuanya sama gitu kan. Masjid Al-Fat di pesantren juga sama gitu kan. Semuanya atau masjid-masjid yang dekat rumah silahkan itu kan bisa itikaf. Demikian Teh Alfi yang bisa ditanggapi. Kalau ada yang disampaikan, didiskusikan lagi silahkan. Terima kasih Ustadz. Ini tadi saya menyampaikan sedikit apa ya kegalauan keponakan yang santri dan pulang tuh kayaknya dia merasa penurunan sekali gitu loh Ustadz. Dari kan kalau di pesantren mungkin memang suasananya ya meskipun di rumah sendiri juga dekat masjid tapi mungkin karena kalau di pesantren banyak temennya gitu kayaknya lebih semangat gitu. Kalau di rumah dia masih suka kadang-kadang susah bude gitu kan. Tapi ya itu tadi Ustadz, saya insya Allah saya sampaikan yang Ustadz tadi nasihatkan untuk meluruskan niat juga ya Ustadz ya yang tiga tadi insya Allah semoga bisa menaikkan lagi semangat ya. Terima kasih banyak Ya, Ustadz. sama-sama. Iya, memang kalau kalau di rumah ya santri itu kan apa ya? Makanya kita pun di sini terus berupaya. Ya, kemarin kita pun membekali santri dengan apa disebut dengan mutabaah. Jadi ada amalan-amalan di rumah yang juga kemarin buku Ramadannya kan ada buku kegiatan Ramadan gitu kan. Jadi dilanjutkan di rumah karena Ramadannya kan belum habis gitu kan. Jadi walaupun ya betul tadi faktor lingkungan itu memang menentukan ya. Jangankan santri ya kami pun yang menemani santri itu merasakan gitu kan ketika santri sudah tiada. Eh, tapi di sisi lain di sinilah
terbukti ujiannya. Ketika apa? Ketika santri itu di rumah amalannya minimal itu kan masih sama dengan di pesantren atau berkurang beberapa persen lah, wajar gitu kan. Ya berarti dia itu berhasil. Karena kalau tadi di pesantren mah kan memang lingkungannya seperti itu. Ya, makanya tadi nilai-nilai dakwahnya, nilai mengajaknya, ya kan. Karena memang begitulah. Jadi terlihat juga bagaimana hasil selama selama di pesantren itu kan. Ya, jadi di sisi lain tantangan, tapi di sisi lain juga bagaimana menjadi kebaikan. Dan tadi mungkin salah satunya ya bisa dipantau dengan itu. Ya, seperti kami kan kepada para santri dibekali itu tadi amalan-amalan yaumiyah gitu kan yang terbiasa di pesantren minimal dilakukan itu kan ya di rumah. Mangga. Baik, terima kasih Talfi pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ibu, Bapak, ada Bapak juga di sini. Silakan kalau masih mau bertanya. Kalau nggak ada, saya mau nanya soal fitrah, Ustadz, zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan harus diberikan sebelum Idul Fitri ya Ustadz ya. Eh, buat yang penerimanya itu, Ustadz penerimanya ya, saya nanyakan, yang menerimanya itu diterimanya sesudah Idul Fitri apa pada saat Idul Fitri atau gimana Ustadz? Karena kan saya mikirnya gini, ada orang bisa bayar zakat fitrah hari haknya Idul Fitri pagi-pagi ya Ustadz ya. Berarti kan mungkin belum bisa disampaikan pada hari yang bersangkutan juga gitu ya Ustadz. Pasti mungkin disampaikannya bisa besoknya atau lusanya. Nah itu gimana Ustadz? Menurut menurut fikihnya itu gimana gitu Ustadz? Nuhun Ustadz. Baik ya, terima kasih. Terkait dengan zakat, ya zakat fitrah terutama ya zakat fitrah ini kan untuk menyempurnakan ibadah puasa kita ya di bulan Ramadan. Besarannya adalah kalau di Indonesia kan 2,5 kg beras itu kan. Di tempat lain mungkin disesuaikan dengan karena asalnya kan zakat fitrah itu tadi makanan yang menjadi sumber kekuatan di daerah tersebut karena maksud ataupun inti daripada pemberian zakat itu kan tadi untuk membahagiakan, jadi jangan sampai ada yang kelaparan di hari yang berbahagia itu kan. Nah itu zakat fitrah ya, makanya awalnya adalah eh, harusnya dengan bahan makanan yang menjadi sumber kekuatan. Kalau di Indonesia kan beras itu kan, yuk, kalaupun ini dalam fikih kan perkembangan, ada yang membolehkan juga dengan uang, gitu, diuangkan itu kan, di apa dihargakan, ya. Walaupun juga dibahas nanti kalau uang kan katanya eh, bisa jadi nggak dimakan, malah dibelikan pulsa atau apa gitu kan. Tapi memang ada dua pendapat ini, ya. Jadi kita cenderung kepada yang memperbolehkan karena berkembang memang, ya karena repot juga untuk nanti kalau dibelikan beras kemudian tidak ada lauknya kan nanti mungkin juga ada orang miskin yang tidak bisa eh, memasak itu kan karena mungkin berkekurangan alatnya atau gimana itu kan. Intinya zakat fitrah seperti itu. Nah, terkait waktunya ya, waktunya ini adalah di penghujung Ramadan. Ya, penghujung Ramadan karena menyempurnakan ibadah puasa kita. Walaupun mungkin untuk efektivitas dan untuk seperti kami juga kemarin pesantren kan sebelum santai pulang karena kalau nanti di akhir pas akhir Ramadan kan repot juga nanti harus pada datang lagi gitu kan. Ya, jadi memang disesuaikan intinya di bulan Ramadan dan di penghujungnya. Waktunya adalah sampai imam naik sebelum imam naik ke mimbar eh, ketika akan khutbah Idul Fitri. Kalau lewat daripada itu masuknya sedekah. Ya, ada keterangan seperti itu. Nah, jadi kalau waktunya sampai pagi-pagi masih bisa. Pagi-pagi sebelum, pokoknya sebelum imam khatib ya. Imam kan biasanya memang berangkat khatib ya. Maksudnya sebelum khatib Idul Fitri naik ke mimbar sebelum ceramah itu kan. Ya itu waktunya sampai sana. Kalau sudah naik imam khatib ya berarti itu masuknya jadi pahala sedekah. Ya, jadi bukan zakat. Kalau zakat kan wajib gitu kan. Ya, sedekah kan ya pahala ya sedekah itu kan. Itu terkait dengan zakat. Jadi diberikannya di akhir Ramadan sampai khotib tadi naik ke tempat. Jadi pagi-pagi mungkin jam 6 kalau di Indonesia kan jam 6. Kalau waktu sholat Idul Fitri itu waktu duha. Ya, kira-kira jam 7 kurang 10 menit.
atau setengah 7 lah paling cepat. Jadi sebelum setengah 7 ya masih bisa zakat gitu kan. Ya mungkin ada yang memberikan zakat sebelum Idul Fitri atau pas mau ke masjid itu kan memberikan, ya silahkan masih bisa. Itu terkait dengan waktunya. Baik Ustadz, mengenai penyalurannya Ustadz itu nggak apa-apa ya setelah Idul Fitri berarti Ustadz ya. Kalau penyalurannya gitu, disalurkannya. Ya disalurkannya itu memang ada dua pendapat juga yang kita ketahui ya. Jadi pendapat yang pertama yang tadi disamakan dengan penerimanya, apa pemberinya, kan otomatis ketika memberi menerima itu kan. Jadi ada pemberi ada penerima itu kan. Jadi langsung sebelum tadi khotib naik. Ya juga ada yang berpendapat bahwa kan ada yang diberikan kepada itu ya, kepada lembaga itu kan, kepada lembaga yang dipercaya, yang sudah, kalau di Indonesia kan ada legalitasnya seperti Al-Raz itu kan. Nah, jadi diberikannya sebelum apa? Sebelum tadi waktunya. Nah, disalurkannya itu ada yang ya setelah Idul Fitri. Tapi rata-rata kebanyakan memang eh, yang kita ketahui itu kan lembaga-lembaga amil zakat yang sudah terbiasa itu memang mereka rata-rata berupaya sebelum apa? Sebelum waktu itu habis gitu kan. Ya, sebelum itu rata-rata seperti itu kan. Ya, walaupun ada dua pendapat. Kalau kalau pemberiannya memang ya supaya masuk zakat fitrah yaitu itu sebelum tadi. Tapi kalau penyalurannya memang ada dua pendapat. Tapi kalau yang sudah berjalan ya terutama di Indonesia juga yaitu rata-rata dibagikan semuanya sebelum apa? Sebelum itu sebelum tadi khotib naik nih. Karena untuk efektivitas rata-rata ada yang tanggal 25, 27 ya kan sebelum itu. Jadi masih ada kesempatan. Tapi kalaupun ada yang dibagikan setelah itu Idul Fitri ya mungkin mengambil pendapat yang memperbolehkan. Itu yang kita ketahui terkait penyaluran. Baik Ustadz, tadi Ustadz bilang kan zakat fitrah itu bagusnya berupa kebutuhan makanan gitu ya Ustadz ya. Terus misalnya nih Ustadz, boleh nggak kita kita gitu misal Ustadz kita tahu zakat fitrah di Perancis 9 euro gitu. Terus boleh nggak kita memberikan uang misalnya kepada fakir miskin gitu Ustadz ya. Secara langsung kepada orangnya itu 9 euro kali 4 misalnya saya gitu Ustadz. Atau harus memang lewat lembaga atau gimana Ustadz. Terus yang kedua, kalau bukan berupa uang boleh nggak misalkan saya beli makanan. Makanannya misalkan harganya 9 euro atau 10 euro gitu. Terus saya bagikan untuk 4 orang. Atau memang ada ada apa ya? Ada aturannya gitu yang harus ditetapkan. Dan siapa sih sebenarnya Ustadz yang bisa menerima zakat fitrah itu Ustadz? Bisa nggak misalnya pegawai saya gitu Ustadz yang bekerja buat saya gitu. Itu boleh nggak sih Ustadz? Atau mungkin asisten rumah tangga ibu saya gitu. Itu boleh nggak sih Ustadz mendapatkan zakat fitrah gitu? Terima kasih Ustadz. Iya baik ya, terima kasih. Terkait dengan yang menerima zakat ya kan ada 8 bagian itu kan 8 asnaf itu kan sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 60 itu. Nah kemudian terkait dengan memberikan makan langsung, memang dulu awalnya itu kan ya tadi zakat itu diberikan kepada orang yang fakir miskin ya, yang membutuhkan ya supaya di hari raya itu ya bahagia jangan sampai kelaparan. Ya, jadi kalau dulu kan itu makanan ya, makanan yang menjadi sumber kekuatan. Kalau dulu di Arab mungkin korma itu kan. Kalau di Indonesia kan mungkin berupa makan nasi itu kan. Jadi jangan sampai di hari itu eh, orang-orang miskin, fakir miskin itu kelaparan. Jadi diberikan makanan langsung. Nah, kalau sekarang memang ada lembaga itu, lembaga amil zakat itu memang untuk apa ya? Untuk menertibkan. Ya, salah satunya adalah untuk menertibkan penerima itu kan. Ya, yang berhak menerima. Jadi memang kan ada ukurannya ya. Ada ukurannya terkait duafa itu kan, fakir miskin. Yang disebut miskin itu seperti apa itu kan, yang fakir itu seperti apa. Walaupun memang dalam pengertiannya kan orang miskin itu kan orang yang punya pekerjaan ya, tetapi dia tidak mencukupi gitu kan.
ya. Kalau keluarganya membutuhkan 100.000 ya untuk hari itu untuk makan, dia hanya berpenghasilan 20.000, itu kan miskin. Kalau fakir memang dia tidak apa, tidak punya pekerjaan, itu kan harus dibantu. Ya, jadi memang seperti itu ada. Nah, makanya ada amil zakat itu, ada lembaga itu untuk menertibkan itu. Saya mencermati seperti itu. Untuk supaya apa disalurkan pada orang yang tepat, ya, tepat sasaran gitu kan, tepat sasaran. Ya, karena memang ketika menerima bantuan saja itu kan, ya yang sampai sekarang rame sampai sidang di MK itu kan, ya itu kan gara-gara bantuan bansos itu kan. Ya, jadi beda pilihan. Nah, itu ya memang terkait dengan bantuan ini, orang yang mampu saja menerima itu ingin itu kan. Ingin itu kan. Ya, jadi bagaimana dengan adanya dengan adanya lembaga ini untuk menertibkan itu. Kalau lihat awalnya memang itu makan kekuatan, ya intinya jangan sampai ada yang kelaparan. Mungkin pas kita mau hari raya ada orang miskin menangis, dia tidak, ya kalau kita kan mungkin di rumah sudah mempersiapkan itu untuk nanti makan itu kan, ada orang miskinnya udah dikasih itu kan. Nah, itu jadi perhitungannya kalau di Indonesia kan 2,5 kilo itu kan beras. Dan ya itu memang fikih kan berkembang. Ya juga kalau memang orang miskin fakir itu memang dia tidak bisa masak, ya memang bagusnya diberikan apa tuh yang siap makan gitu kan, ya siap saji gitu kan. Berarti nanti tadi kalau dia diberikan ibaratnya di rumahnya tidak ada alat masak, kan diberikan beras 2,5 kilo, terus gimana itu kan, belum lagi lauknya. Ya makanya ketika kondisi itu berarti dia bagus diberikan langsung apa tuh, langsung nasinya dengan lauknya itu kan, jadi langsung makan. Ya jadi saya kira makanya terkait dengan memberikan apa tuh sumber kekuatan di daerah tertentu gitu kan, sesuai dengan daerahnya. Memang daerah-daerah kan ya beda-beda. Ya satunya di Indonesia kan nasi dengan lauknya. Kalau di Arab kan kurma gitu kan. Nah, itu kalau awalnya memang memberikan makanan itu, adanya amil zakat, saya kira untuk menertibkan itu. Karena tadi yang berhak menerima kan tidak tidak semuanya. Ada dalam zakat itu kan ada 8 golongan. Ya tadi fakir miskin, kemudian mu'alaf. Mu'alaf itu yang dilunakkan hatinya ya baru masuk Islam, ya supaya dia apa kan sudah lunak hatinya memeluk Islam, supaya dia tidak murtad lagi, ya itu bagian daripada apa, ya melunakkan pemberian. Mu'alaf wa fir riqab. Riqab itu yang memerdekakan dan sekarang sudah jarang gitu kan. Wal ghorimin, orang yang punya banyak hutang tapi hutangnya dia karena hutang untuk kepentingan umum, ya bukan hutang karena cicilan kendaraan, bukan gitu kan. Nah, dan itu 5 asnaf ya. Kemudian wafi sabilillah wabis sabil itu kan. Kemudian juga ada amilin, ibnu fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah gitu kan. Ya, kemudian ibnu sabil, orang yang sedang perjalanan kemudian kehabisan bekal, kemudian amilin, orang yang mengurus zakat. Ya tadi mungkin kalau lembaga zakat dapat sebagian. Jadi memang ada 8 bagian. Yang 8 bagian yang di Indonesia itu kan yang kita ketahui dan sudah dibiasakan memang hanya dibagi 3. Yang 3 itu 1 bagian untuk amilin, 2 bagian untuk ibnu sabilillah sama fisabilillah, ibnu sabil, dan ini tadi termasuk uh, orang yang sedang berjuang belajar itu masuk fisabilillah. Uh, para santri ada kalanya dapat bagian itu juga, bagian zakat, karena tadi masuknya kepada siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia fisabilillah gitu ke sana. Itu 2 bagian. Nah, kemudian yang 5 bagian lagi itu digabungkan. Fakir miskin, rikob, gorim, sama mu'alaf. Ya, itu 5 bagian menjadi satu. Karena di Indonesia kebanyakan memang fakir miskin. Jadi mu'alaf kan jarang. Ya, walaupun ada kan jarang juga gitu kan. Tidak tidak sebanyak fakir miskin. Kemudian rikob sama gorim juga. Ya, jadi itu dibagi 3 kelompok besar di Indonesia. Jadi yang 5 bagian tadi, fakir miskin, itu dapat 5 bagian, karena yang 3 bagiannya dari gorim, kemudian rikob sama mu'alaf, kemudian ibnu sabil fisabilillah 2 bagian, kemudian amilin 1 bagian. Itu saya kira adanya apa tuh pengelola zakat ya untuk itu dikelola betul-betul jadi tepat sasaran ya, karena ketika kita memberikan pada orang yang tepat kan kita pun merasa apa ya, ya tenang gitu kan, ya jadi tidak salah, karena tadi
ya orang kepada bantuan itu tetap siapapun ya pengen 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 mendapatkan itu kan ya. Tadi buktinya sampai ada sidang ribut kan DMK itu berawal dari bantuan gitu kan. Nah, saya kira itu terkait dengan zakat. Nanti tinggal dilihat saja kalau memang pembantu ini ya dia masuk kategori fakir miskin, ya berarti layak untuk diberikan zakat. Ya, karena itu langsung diberikan sebenarnya awalnya itu langsung diberikan. Uh, Kalau sekarang ya karena tadi untuk menertibkan ya diberikan kepada di beberapa diberikan kepada lembaga. Nah, kita di pesantren pun kan para santri itu zakat di pesantren ada dikelola itu kan. Dikelola karena di sisi lain kita juga memberikan bagian daripada pelajaran. Pelajaran bagian daripada pengajaran bahwa bagaimana santri niat zakat jadi bisa, kemudian juga praktek ya kan, kemudian juga menerimanya gitu kan. Karena nanti mungkin ada yang menjadi amilin setelah keluar pesantren, ya makanya harus dilatih di pesantren. Ya, di pesantren juga kita ada itu. Dan kita salurkan kepada itu, kepada yang membutuhkan dan berhak sesuai dengan memperhatikan tadi. Ya, entah itu di lingkup pesantrennya ataupun di luar, karena di sekitar itu pun pesantren kan ada apa laz ataupun ada namanya kalau itu UPZ gitu kan, unit pengumpul zakat. Ya, jadi saya kira itu teh. Jadi sesuai dengan kondisinya. Kalau memang di sana di Perancis ibaratnya ada yang perlu sekali dibantu di hari raya itu, ya udah diberikan makanan itu, dan itu termasuk zakat sesuai dengan ya tadi ada angka 9 euro. Berarti kan memang ada keluar angka itu ya itu kan dibahas oleh pihak yang berwenang. Sama dengan di Indonesia kan 2,5 kilo kalau diuangkan di Ciamis itu 40.000 ya, karena sekarang berasnya dihitung 16.000 per kilo. Jadi ada angka tadi 9 euro itu adalah itu yang ketentuan yang disepakati berdasarkan yang ada, berarti sah dengan mengeluarkan harga segitu. Allah. Baik Ustadz, terima kasih. Kalau gitu mendingan saya ke badan zakat aja Ustadz ya. Lebih lebih aman mungkin untuk kehati-hatian. Ini Ustadz boleh nggak kita tinggal di Perancis tapi melakukan zakatnya atau memberikan zakatnya di Indonesia atau di negara lain Ustadz? Gimana menurut Ya, Ustadz? baik. Tentunya dengan Ini mengikuti nilai zakatnya yang di Indonesia gitu Ustadz. ya betul. Ya baik, ini pun ya kan dalam fikih itu memang ada perbedaan. Ada dua pendapat juga. Ada yang berpendapat di tempat berpuasa. Ya, ya kalau teteh-teteh ibu-ibu berpuasa di Perancis, berarti zakatnya di Perancis. Ya, tetapi juga ada yang berpendapat kalau di Indonesia, ya mungkin tadi secara apa? Secara penerima, ya asas penerima manfaat di Indonesia bisa jadi eh, mungkin mohon maaf itu kan di Indonesia lebih banyak yang fakir miskinnya ibaratnya itu kan di Perancis tidak itu kan. Nah, kalau melihat kepada asas manfaatnya berarti lebih lebih apa lebih baik di Indonesia gitu kan. Jadi ya memang eh, ada dua pendapat ini dilihat dari alasan gitu kan. Jadi kalau yang alasan di tempat tinggal karena puasanya di tempat tinggal karena di tempat tinggal sekarang karena puasanya di Perancis berarti zakatnya di Perancis. Karena ada yang berpendapat kan itu untuk menyempurnakan ibadah puasa. Ya, kalau yang di tempat lain dilihatnya kepada asas manfaatnya. Ya, kalau di Indonesia jadi jangan sampai eh, kalau di Perancis ya tidak ada yang kelaparan tapi diberikan zakat, sementara di Indonesia ada yang tidak makan di hari raya kan lebih lebih apa ya? Lebih berhak dan lebih bermanfaat secara asas manfaatnya di Indonesia yang tadi ada. Itu jadi silakan bisa dipilih ya, bisa di tempat sekarang puasanya juga bisa di Indonesia itu kan. Kalau di Indonesia berarti menyesuaikan dengan Indonesia harganya gitu kan. Jadi kalau untuk nominalnya ya menyesuaikan dengan di mana akan bertempatnya. Kalau di Indonesia berarti dengan Indonesia, kalau di Perancis berarti menyesuaikan dengan kita. Demikian Teh Wawan. Baik Pak Ustadz. Ya kalau di Jadi Palestina Pak Ustadz bisa juga berarti ya Ustadz ya. iya, kan. Jadi kalau melihat kepada asas manfaat berarti di Palestina memang lebih lebih bermanfaat gitu kan. Iya, betul. Iya benar karena memang seperti kata Teh Alfi bilang, misalkan di Arab pun kurban itu orang-orang Arab kan udah kaya kaya Ustadz ya, mereka jadi Iya. mengirimkan kurbannya pun ke negara lain. Pada akhirnya seperti itu ya Ustadz ya. Gitu.
Iya betul. Jadi memang iya kalau lihat kepada asas manfaat ya betul Palestina kan eh, kita sedih kan lihat sampai makan apa tuh kakus itu kan rumput-rumput. Berarti ya memang eh, yang berpendapat bahwa ke daerah lain asas manfaatnya lebih besar ya itu berarti kan kita bisa merasakan itu kan. Ya, jadi bisa juga di Palestina. Hmm, baik, 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 Ustaz. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, Ustaz ya. Di sini udah pukul 12:11. Di Ustadz baru pukul 5 ya. Kita ada perbedaan jamnya hanya 5 jam sekarang Ustadz. Ya, Jadi 5:11 ya betul. itu Ustadz. Baik Ustadz. Mangga Ustadz mungkin bisa ditutup kajiannya. Mohon doanya juga. Ini pertemuan kita yang terakhir Ustadz ya di bulan Ramadan. Masya Allah. Cepat sekali Ramadan ya Ustadz. Sekarang berlalu rasanya. Perasaan baru kemarin kok sekarang udah mau habis lagi gitu ya Ustadz ya. Pasti Ya banyak betul. yang suasana-suasana yang bakalan dikangenin ya sama kita nih. Baik Ustadz, mangga Ustadz doanya, kesimpulannya juga. Silakan Ustadz. Baik, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semua, kita sampai penghujung kita sama-sama berdoa. Eh, yang intinya mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, diberikan keberkahan dan kekuatan, terkhusus kita untuk menuntaskan Ramadan ini dengan sempurna sehingga nanti kita kembali kepada Idul Fitri, kepada kesucian dan saudara-saudara kita yang sedang sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan juga yang telah meninggal walaupun orang yang meninggal itu di bulan Ramadan itu bahagia karena memang ada yang menerima siksaan itu diangkat. Ya, jadi nanti ketika selesai Ramadan kembali ke tempat bagaimana sebelum Ramadan. Ya, maka tentunya kita orang yang masih hidup juga senantiasa mendoakan kepada saudara-saudara kita, keluarga yang telah meninggal dulu. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'hu. Baik, kesimpulannya tetap semangat eh, untuk beribadah di akhir Ramadan ini. Jangan tersilaukan dengan diskon di supermarket ya, tapi raihlah pahala yang berlimpah ya malam 1.000 bulan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kita masih ada kalau sekarang di hari kedua 4, ada yang di hari kedua 3 berarti masih ada 6 malam lagi ya. Jadi itu kita raih semuanya. Jadi eh, tidak memperdulikan malam ganjil dan genap ya, tapi sisa Ramadan kita pergunakan dengan sebaik-baiknya ya, juga di samping tetap semuanya bahagia dengan uh, kondisi kita di berbagai tempat. Baik, sama-sama kita akhiri teteh-teteh ibu-ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih jazakumullah khairan atas kebaikan semuanya. Mudah-mudahan Allah sekali lagi memberikan pahala terbaik dan menerima ibadah kita semua terkhusus di Ramadan dan Allah mengembalikan kita minal a'izin wal faizin kepada orang-orang yang eh, kembali kepada kesucian, kepada fitrah dan wal faizin, orang-orang yang mendapat kemenangan. Dan yang mendapat kemenangan adalah di antaranya tadi adalah orang yang diampuni dosanya. Mudah-mudahan dengan amal terbaik kita Ramadan ini kita persembahkan ya, mudah-mudahan menjadi sebab wasilah Allah mengampuni dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa ومولانا محمد أمين يا رب العالمين حمدا نعيم حمدا شاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك يا عظيم سلطانك اللهم تقبل منا يا رب إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم تقبل منا صيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وذكرنا يا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل إذا شئت سهلا اللهم طول وبارك أمورنا يا رب اللهم صحي أجسادنا ونور قلوبنا بنور هدايتك وثبت إيماننا واحسن أخلاقنا وإلى الخير قلبنا وعن الشر بعيدنا واقض حوائجنا في الدنيا والدنيا والآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian teteh-teteh, ibu-ibu sahabat semuanya.
selamat Idul Fitri nanti pada waktunya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf lahir dan batin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Maaf Ustaz, tadi saya sempat kepental itu. Jadinya Sebentar saya ya. Iya. baru masuk lagi Ustadz. Alhamdulillah masih sempat bisa masuk ini pas yang Ustadz lagi berdoa. Baik, terima kasih Ustadz. Saya juga mengucapkan selamat Idul Fitri. Selamat menikmati hari-hari terakhir di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Semoga Allah meridhoi ibadah puasa kita, meridhoi semua ibadah kita ya Ustadz ya, meridhoi Amin, amin. pertemuan kita dalam mencari ilmu di kajian MPP ini, meridhoi kita dengan keluarga kita, perjuangan kita juga sama kita di perantauan ini, walaupun yang ada di Indonesia juga pasti sama, perjuangannya sama ya Ustadz ya, untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pribadi mohon maaf lahir batin, bila ada kesalahan, tutur kata, bahasa tubuh, apapun, saya mohon maaf lahir batin. Saya hanya bisa mohon maaf lahir batin melalui online, karena kita jaraknya jauh-jauh Ustadz, jadi belum bisa halal bihalal atau silaturahmi secara fisik. Insya Allah niat eh, mohon maaf ini diterima oleh para sahabat-sahabat kita semuanya. Mari sama-sama kita menutup kajian ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Dan sama-sama kita membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.